Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satifah Yulaika dengan NIM A022052. Langsung saja, analisis potensi pemanfaatan dan produksi aren yang ada di Desa Keang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pendahuluan latar belakang. Tanaman aren merupakan tanaman primadona bagi masyarakat sekitar Desa Keang. Ini karena kebanyakan dari mereka mendapatkan sumber pemasukan dari hasil pengelolaan tanaman, yang hanya saja sebagian besar dari mereka melakukannya pada tanaman-tanaman yang sudah ada, atau dengan kata lain memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam. Melihat masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian sebagian besar berasal dari hasil tanaman aren di sekitar, maka dirasa perlu untuk melakukan potensi pemanfaatan dan produksi aren sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pemanfaatan untuk diproduksi dan dikembangkan secara luas, dan dalam kebijakan khususnya pengelolaan jenis tanaman tersebut. Masyarakat dapat menjadikan bahan pertimbangan selanjutnya untuk mendapatkan mengelola tanaman agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sekitar. Pentingnya makalah proposal ini adalah sebagai sumber penelitian informasi utama dalam mendukung pendataan potensi HHBK, hasil hutan bukan kayu, khususnya sebaran aren di Desa Keang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana cara mendapatkan tanaman aren. Yang kedua, cara masyarakat mengelola tanaman aren. Tujuan penelitian itu menghitung pemasukan masyarakat dalam pemanenan aren. Yang kedua, untuk mengembangkan apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam pohon aren. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi masyarakat tentang bagaimana cara pengelolaan dan produksi aren tersebut. Yang kedua, memberikan pemahaman apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam tanaman pohon aren kepada masyarakat. Adapun tinjauan pustaka, pertama, aren adalah pohon serbaguna yang sejak lama telah dikenal menghasilkan bahan-bahan industri. Aren berbentuk pohon tegak warna hijau kecoklatan berupa roset batang yang berpelepah. Ketinggian tanaman bisa mencapai 25 meter. Batang tidak berduri, tidak bercabang. Diameter dapat mencapai 65 cm. Tanaman ini hampir mirip dengan pohon kelapa. Perbedaannya, jika pohon kelapa batang pohonnya bersih atau tidak memiliki pelepah, daunnya tua muda lepas, sedangkan batang pohon aren sangat kotor karena batangnya terbalut dengan ijuk, sehingga pelepah daun yang sudah tua sulit diambil atau lepas dari batangnya. Fajaria 2010. Adapun manfaat tanaman aren itu sendiri ada berapa. Yang pertama itu perakaran yang dapat mencegah erosi dan dapat dijadikan nyaman cambuk. Yang kedua, batang
batangnya itu dapat digunakan sebagai bahan bangunan, dan daunnya dapat digunakan untuk nyaman seperti bakul tas dan sebagainya. Tandan nira juga adalah cairan yang keluar dari tandan bunga jantan. Terus serabut pelepah atau ijuk yang bermanfaat untuk membuat seperti sapu bulu yang dibutuhkan masyarakat, terutama di pedesaan. Terus buah hasilnya dapat diproduksi sebagai makanan seperti kolang-kaling yang dicampur dengan es buah, atau bisa dijadikan manisan. Terus tepung aren ini diperlukan sebagai bahan baku seperti mie, son, sama cindol, dan campuran bahan perekat kayu. Harapan 2018. Adapun metode penelitiannya, yang pertama, tempat dan waktu. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilakukan di Desa Keang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Waktu yang dibutuhkan dari penelitian ini sekitar 3 bulan untuk pengelolaan data serta penyusunan proposal dari bulan Januari sampai Maret 2023. Alat dan bahan, di mana alat dan bahannya itu seperti wadah, pisau, dan bahan dari tanaman nira itu sendiri, buku, tali rafia, pulpen, meteran, tali sheet, dan dokumentasi. Populasi dan sampel. Adapun populasinya yaitu masyarakat yang terdapat di Desa Keang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dan sampel jenis aren untuk menggunakan sistematik random sampling. Jenis dan sumber data. Adapun jenis dan sumber data yaitu primer adalah jumlah tanaman yang ada di lokasi dan luasan yang mendapatkan informasi dari lapangan penelitian maupun masyarakat, dan mengumpulkan data sekunder yang dimana dengan masyarakat yang ada di kawasan dengan mengumpulkan informasi penelitian untuk melengkapi kebutuhan data. Terus teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan kualitatif. Teknik analisis data, yaitu data yang dikumpul di lapangan secara fakta dan situasi yang ada di lapangan. Kemudian jadwal penelitian. Hari pertama survei awal atau penentuan lokasi dan mencari alat dan bahan. Kemudian rencana hari kedua menentukan populasi sampel. Rencana hari ketiga sampai seterusnya yaitu pengumpulan data, penelitian, dan penyusunan data proposal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.